Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang determinasi sosial budaya penyakit tidak menular. Sebelumnya, kami beranggotakan yang pertama ada Faradila Audrey, yang kedua ada Melanie Julia Maharani, yang ketiga Nabila Mulia Bakti, yang keempat Salsabila, dan yang terakhir ada Siti Nabila Khairat. Untuk materi pertama, yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama mortalitas global dan nasional, didorong oleh perubahan gaya hidup, urbanisasi, serta faktor sosial budaya. Contoh dari penyakit tidak menular yaitu ada hipertensi, diabetes, kanker, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu determinasi sosial budaya? Nah, jadi determinasi sosial budaya adalah faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Penyakit tidak menular sangat terkait dengan kebiasaan dan budaya masyarakat. Intervensi kesehatan akan lebih efektif jika sesuai konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, aspek sosial yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu umur. Contohnya, balita lebih rentan terkena penyakit infeksi, sedangkan golongan usia lebih banyak menderita penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, kanker, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Misalnya, di kalangan wanita lebih banyak menderita kanker payudara, sedangkan laki-laki banyak menderita kanker prostat. Karena perempuan dan laki-laki memiliki hormon yang berbeda dan potensi memiliki suatu penyakit juga berbeda. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan. Ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan pola penyakit. Misalnya, sebaliknya buruh yang bekerja di industri, semisal di pabrik bahan kimia, maka pekerja tersebut juga lebih rentan terganggu kesehatannya, terlebih mengenai organ pernapasan. Oleh karena itu, di setiap industri memiliki SOP-nya masing-masing. Yang terakhir yaitu sosial ekonomi, yaitu keadaan sosial ekonomi juga berpengaruh pada pola penyakit. Misalnya penderita obesitas lebih banyak ditemukan pada golongan masyarakat yang berstatus ekonomi tinggi, dan sebaliknya malnutrisi lebih banyak ditemukan di kalangan masyarakat yang status ekonominya rendah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanie. Kepada Melanie, disilakan. Ya baik, selanjutnya adalah aspek budaya kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh tradisi. Tradisi adalah suatu wujud budaya yang abstrak, dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan istiadat. Ada beberapa tradisi di dalam masyarakat yang dapat berpengaruh negatif maupun juga positif. Nah, untuk contoh negatifnya sendiri, itu ada tradisi cincin leher. Nah, meskipun ini berbahaya karena penggunaan cincin ini bisa membuat tulang leher menjadi lemah dan bisa mengakibatkan kematian jika cincin dilepas, namun tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian perempuan suku Kayan. Mereka meyakini bahwa leher jenjang seperti jerapah ini menciptakan seksual atau daya tarik seksual yang kuat bagi kaum pria. Selain itu, perempuan dengan leher panjang diibaratkan seperti naga yang kuat sekaligus indah. Nah, untuk contoh positif, itu ada tradisi nyirih yang dapat menyehatkan dan menguatkan gigi. Yang kedua, ada sikap fatalistis. Sikap fatalistis yang juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Contoh, beberapa anggota masyarakat di kalangan kelompok tertentu atau fanatik, sakit atau mati adalah takdir. Sehingga masyarakat kurang berusaha untuk segera mencari pertolongan pengobatan bagi anaknya yang sakit. Kemudian ketiga adalah pengaruh nilai. Nilai yang berlaku di dalam masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Contohnya, masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daripada beras merah. Padahal, mereka mengetahui bahwa vitamin B1 lebih tinggi pada beras merah daripada beras putih. Dan yang terakhir adalah sikap etnosentris. Nah, sikap ini yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Misal, sikap seorang yang menggunakan MSG
pada makanannya yang menganggap itu lebih benar daripada orang yang tidak menggunakan MSG. Padahal MSG itu berlebih tidak bagi kesehatan. Kemudian, selanjutnya ada pengaruh perasaan bangga pada statusnya. Nah, contohnya itu adalah dalam upaya perbaikan gizi, di suatu daerah pedesaan tertentu menolak untuk makan daun singkong, walaupun mereka tahu kandungan vitaminnya itu tinggi. Nah, setelah diselidiki, ternyata masyarakatnya ini beranggapan daun singkong hanya pantas untuk makanan kambing, dan mereka menolaknya karena status mereka tidak dapat disamakan dengan kambing. Selanjutnya, ada pengaruh norma. Nah, contoh dari pengaruh norma ini itu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi banyak mengalami hambatan karena ada norma yang melarang hubungan antara dokter yang memberikan pelayanan dengan bumil sebagai pengguna pelayanan. Dan yang terakhir itu ada pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap perilaku kesehatan. Nah, apabila seorang petugas kesehatan ingin melakukan perubahan perilaku kesehatan masyarakat, maka yang harus dipikirkan adalah konsekuensi apa yang akan terjadi jika melakukan perubahan, menganalisis faktor-faktor yang terlibat, atau berpengaruh pada perubahan dan berusaha untuk memprediksi tentang apa yang akan terjadi dengan perubahan tersebut. Oke, itu aja dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Melanie. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, disilakan. Oke, selanjutnya yaitu faktor sosial budaya yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Yang pertama itu ada pola makan tradisional dan modern. Kedua, konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, makanan cepat saji menjadikan budaya baru. Empat, gaya hidup dan aktivitas fisik. Lima, budaya kesentari atau banyak duduk minim gerak. Keenam, ada transportasi instan dan pekerjaan administratif. Selanjutnya, ada status ekonomi dan pendidikan, yaitu pengetahuan gizi rendah, itu pilihan makanan tidak sehat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada pendapatan rendah yang akses ke makanan sehat terbatas. Selanjutnya ada stigma terhadap penyakit tertentu, lingkungan sosial dan kebiasaan keluarga, ada merokok sebagai budaya pertemanan, selanjutnya ada kebiasaan makan bersama yang tidak sehat, dan yang terakhir yaitu norma budaya dan kepercayaan, yang dimana kepercayaan itu keliru tentang kesehatan, misalnya obatan-obatan herbal cukup untuk semua penyakit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya dampak sosial budaya terhadap penyakit tidak menular. Contoh pengaruhnya yang pertama, budaya merokok itu meningkatkan risiko kanker paru dan penyakit jantung. Yang kedua, kebiasaan minuman manis itu bisa meningkatkan risiko diabetes. Yang ketiga, minimnya ruang publik untuk olahraga sehingga masyarakat kurang aktivitas fisik. Yang keempat, pola makan keluarga tinggi garam yang meningkatkan hipertensi. Yang kelima, stigma kesehatan. Jadi orang enggan cek kesehatan atau berobat. Nah, next. Upaya pencegahan berbasis sosial budaya. Yang pertama itu edukasi kesehatan yang sesuai budaya menggunakan tokoh masyarakat. Yang kedua, menggunakan bahasa lokal dan pendekatan tradisi. Ketiga, intervensi komunitas kelompok senam. Yang keempat, program diet sehat bersama keluarga sadar gizi. Terus perubahan norma sosial, kampanye berhenti merokok, peningkatan literasi kesehatan informasi gizi, deteksi dini penyakit tidak menular, pemahaman risiko, menyediakan lingkungan sehat, ruang olahraga publik, warung makanan sehat, kebijakan sekolah, dan mengurangi konsumsi minuman manis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah, disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk studi kasus yang kelompok kami ambil itu terjadi di Kelurahan Sukamaju, Kota Bandung, yang merupakan wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi informal yang tinggi. Di daerah ini, sebagian besar warga itu memiliki kebiasaan konsumsi minuman manis dan makanan cepat saji. Sementara aktivitas fisik rendah karena jam kerja panjang, terutama pada pekerja sektor informal seperti ojek online dan pedagang kaki lima. Persepsi masyarakat bahwa diabetes merupakan penyakit keturunan menyebabkan pencegahan tidak menjadi prioritas. Faktor sosial seperti pendapatan rendah, akses edukasi kesehatan yang terbatas, serta pengaruh keluarga dan teman memperkuat pola makan tinggi gula dan lemak. Next. Budaya suguhan manis dalam acara sosial merupakan anggapan bahwa tubuh gemuk itu adalah tanda kesejahteraan, serta keyakinan fatalistik semakin meningkatkan risiko penyakit. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan obesitas, resistensi insulin, dan rendahnya kesadaran pencegahan di daerah tersebut. Intervensi diperlukan melalui edukasi gizi, peningkatan aktivitas fisik sederhana, kampanye komunitas untuk membatasi minuman manis, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam mengubah norma budaya makan yang tidak sehat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti kepada Siti, disilakan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu faktor sosial budaya seperti pola makan, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi risiko penyakit tidak menular. Pencegahan akan lebih efektif jika disesuaikan dengan budaya setempat dan didukung edukasi serta lingkungan yang mendorong perilaku hidup sehat. Baik, dengan adanya penyampaian kesimpulan, maka berakhirlah sesi presentasi dari kelompok kami mengenai determinasi sosial budaya penyakit tidak menular. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.